Shalom kasih Kristus. Saya percaya hari ini adalah hari yang spesial bagi saudara dan kita semua. Saya berharap kita menjadi pribadi yang mengagumkan Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar hidup kita semakin menyukakan hati Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kesempatan demi kesempatan telah Kau berikan dalam hidup kami. Biarlah kami gunakan sebaik mungkin agar kesempatan yang kami pergunakan untuk mendengarkan firman Tuhan ini dapat berguna dalam kehidupan iman percaya kami, sehingga iman percaya kami semakin kokoh dan kuat di dalam Engkau, menghasilkan buah-buah seperti apa yang Kau harapkan, bahkan menjadi satu hal yang mengagumkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi kerinduan kami dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema mengagumkan. Dalam Matius 8 ayat 10 demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Berbicara tentang rasa kagum, kasih Kristus pasti mengetahui bahwa itu suatu perasaan takjub, mencengangkan, atau sesuatu yang mengherankan, sehubungan dengan sesuatu yang mengagumkan. Sebagaimana ayat yang dibacakan dalam pembukaan renungan hari ini adalah rasa kagum yang diutarakan Tuhan Yesus kepada perwira Romawi yang memiliki prajurit bawahannya. Perwira ini mengerti dan memahami arti diperintah dan memerintah. Bahkan perwira ini pun menunjukkan sikap hormat terhadap Kristus. Yesus merasa kagum dengan sikap perwira ini terhadap sikapnya yang memperjuangkan keadaan budaknya yang seharusnya tidak perlu dia tolong, karena seorang budak dikenal sebagai orang yang tidak memiliki harga lagi. Budak adalah tidak mempunyai hak terhadap dirinya lagi, melainkan seluruh hidupnya adalah milik tuannya. Permohonan perwira Romawi kepada Yesus penuh kesadaran bahwa keberadaan dirinya yang memohon pada Yesus tidak layak ditolong. Namun dia sangat memahami tentang kuasa dalam sebuah perintah. Dia hanya membutuhkan perkataan kesembuhan dari Yesus untuk budaknya. Dan dia yakin bahwa budaknya itu akan sembuh. Dia sangat yakin jika Yesus adalah Raja di atas segala raja, maka segala kuasa pun ada di dalam diri Yesus. Jika Tuhan Yesus berkehendak, apapun yang dia kehendaki untuk terjadi, maka pasti terjadi. Tuhan menciptakan kita tentunya mempunyai tujuan. Tujuan berkehendak agar kita menyenangkan hatinya. Maka dari itu kita juga harus tahu bagaimana caranya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan juga harus tahu bagaimana kita mengagumkan Tuhan melalui hidup kita. Kita jangan hanya bisa menyenangkan hati manusia, tetapi kita juga harus dapat menyenangkan hati Tuhan dan membuat Tuhan kagum akan kita. Alkitab memberikan contoh satu teladan yang baik dan harus kita tiru, yaitu kehidupan Nuh. Kita mengetahui pada zaman Nuh, semua manusia adalah jahat di mata Tuhan. Mereka rusak dan bejat secara mental dan moral. Kehidupan orang-orang di zaman Nuh layaknya binatang, tidak bermoral sedikit pun. Kelakuannya lebih buruk dari binatang. Untuk inilah Tuhan bersedih, sebab dia tidak dapat lagi menemukan satu orang pun kecuali dari keluarga Nuh yang didapati hidupnya benar dan tidak bercela. Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar dan segala hatinya cenderung selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan dan hendak menghapus manusia yang telah diciptakannya di muka bumi. Tercatat dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 7. Tetapi kehidupan dan ketaatan Nuh membuat Tuhan kagum. Nuh yang menyenangkan hati Tuhan mendapat perintah dari Tuhan untuk membuat bahtera, karena Tuhan akan mendatangkan air bah. Nuh sungguh mengagumkan Tuhan, sehingga melalui hidupnya Tuhan kembali memulai kehidupan manusia di bumi. Kasih Kristus, mari cek kehidupan kita sekarang ini. Apakah kita menjadi orang yang mengagumkan Tuhan atau orang yang menentang Tuhan?
Tentunya kita juga mengetahui masih banyak manusia yang tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan masih banyak manusia yang mengkhianati Tuhan. Ini sangat disayangkan sekali. Sebenarnya untuk kita dapat menyenangkan Tuhan tidak sulit melakukannya, dan tidak sulit juga bila kita ingin membuat Tuhan kagum. Kunci untuk mengagumkan Tuhan adalah mau atau tidak. Demikian juga mau atau tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari buatlah Tuhan bangga atau kagum terhadap kita. Sekarang kita belajar dari kehidupan Nuh dan tokoh-tokoh lainnya di Alkitab yang telah menyenangkan hati Tuhan dan membuat hati Tuhan bangga atau mengagumkan Tuhan. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Bahkan hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang mengagumkan di mata Tuhan. Tuhan, pimpin kami Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan sungguh menjadi satu kebanggaan bagi Tuhan dan membuat pribadi kami mengagumkan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ini yang menjadi kerinduan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.